Halo sobat, selamat berjumpa lagi di channel saya. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat. Kali ini kita masih membahas seputar laundry dan aqua galon. Nah, yaitu cara bikin maju usaha laundry. Seperti apakah caranya? Simak video berikut ini. Cara membuat usaha maju yaitu adalah paling utama, jangan samakan tulisan di spanduk sama di brosur. Kenapa saya bilang seperti itu? Di spanduk itu ya cukup istilahnya ditulis sebagai laundry tercepat, contohnya laundry yang paling bersih, itu contohnya. Tapi kalau namun di brosur itu ya baru kita bikin contoh sebagai harga promo, harga per kiloan, per kilonya sekilo berapa, harga itu dan lain-lain. Itu pun kita harus membuat di bawah yaitu tulisan ketentuan yang berlaku. Jadi makanya saya mengatakan kita harus menulis ketentuan yang berlaku. Ya kan, mana tahu istilahnya bahan-bahan laundry makin naik. Masa sih harga seperti itu terus? Otomatis kan harga laundry kita pasti naik. Kalau istilahnya kebutuhan untuk usaha laundry naik, ya kita harus naikin harga juga. Makanya saya bilang tadi kita harus membuat atau menulis ketentuan yang berlaku. Nah, selanjutnya masalah usaha laundry, yang pertama itu kita harus menerima permintaan pelanggan. Kalau kita menerima, ini satu untuk cara memajukan usaha laundry, yaitu kita menerima sebagai contoh, jangan menerima hanya cuci setrika, jangan. Pokoknya mau nyetrika doang dia terima, mau menyuci saja dia terima, pokoknya kita terima. Mau cuci gosok dia terima, pokoknya semua harus kita terima. Jangan mikir kita, udah cuci setrika capek banget, ngapain menerima setrika, ngapain menerima cucian doang. Nah, kalau hanya menerima cuci setrika, kapan majunya usaha? Jadi kita harus menerima semua apa permintaan atau kemauan para pelanggan. Nah, kalau kita udah melakukan seperti itu, pelanggan kita pasti bertambah. Karena kenapa? Kebanyakan rata-rata ya di usaha laundry itu malas menyetrika. Para pelanggan itu kan menyetrika itu ada juga malas banyak. Nah, jadi kita terima aja harus menyetrika. Itu harga per kilo setrikaan itu tergantung lokasi masing-masing. Kalau seperti saya di sini 5.000 per kilo. Cuman kemarin pernah saya tanya-tanya, dia bikin 3.000 per kilo. Jadi tergantung lokasinya. Itu jangan samain sama pasaran saya 5.000 per kilo. Tergantung tempatnya ya. Takutnya mas, harga mas itu rugi. Nah, makanya tergantung klien saja. Begitu juga dengan kalau menerima cuci lipat. Kalau di kami itu cuci lipat hanya 5.000 saja. Nah, itu cuci lipat, nggak disetrika, nggak diparfumi, nggak cuci lipat. Nah, di kami 5.000. Nah, kalau seandainya para sobat membuat seperti itu, nah silahkan. Harganya ya seperti saya bilang tadi, tergantung lokasinya, tergantung tempatnya. Nah, baru usaha laundry ini
kayaknya sepertinya ya enakan ya punya lahan sendiri atau di rumah sendiri. Nah, kalau saya ini kan berada di kios apartemen. Nah, jadi seperti itulah cara membuat atau membuat maju usaha laundry. Jadi kalau istilahnya seperti yang saya bilang tadi itu, macam harga laundry itu banyak tergantung ya bolak-balik juga tergantung lokasinya. Seperti saya itu harga bed cover itu 48.000. Nah, yang standar yang paling besarnya itu. Kalau yang lain-lain ya tergantung sih, karena bed cover ini berbagai macam. Nah, seperti itulah tadi yang saya bilang tadi itu cara memajukan usaha laundry. Ingat, apapun permintaan pelanggan itu terima. Jangan kita menolak rezeki. Yang maunya setrika saja. Kalau mau menyuci saja atau cuci lipat, terima saja. Nah, itu baru menerima dikit banyak atau timbangan usaha laundry itu. Usahakan menerima laundry itu pakai minimum. Makanya saya bilang seperti itu, jangan mau sekilo aja jangan diterima. Sekilo apa untungnya? Jadi sini laundry itu rata-rata pakai minimum dia rata-rata sini 3 kilo. Nah, kalau seandainya kita menerima sekilo 2 kilo, kayaknya untungnya nggak ada sobat. Ya, jadi pakai minimum, usahakan pakai minimum. Contohnya minimum mencuci minimum 4 kilo baru diterima. Nah, itu sebagai contoh. Atau minimum 3 kilo itu sebagai contoh. Nah, baru seandainya istilahnya ada yang bilang seperti ini, Mas, 3 hari bisa selesai enggak? Nah, ini yang paling berat. Usahakan kita para pengusaha laundry itu jangan bikin janji atau jangan bikin patokan harinya, apalagi di spanduk atau brosur 2 hari selesai. Jangan coba-coba. Makanya saya bilang seperti itu. Contoh, kita bikinlah di brosur atau di spanduk kita 2 hari pasti selesai. Nah, kalau tiba-tiba pelanggan kita rame, gimana ayo? Kan kita juga yang modar. Seperti kami dulu, kami menjanjikan 2 hari selesai itu di brosur. Tapi untung kami seperti yang saya bilang tadi, semua yang ada di dalam brosur itu dengan ketentuan yang berlaku, jadi bisa kita ubah. Jadi para pelanggan pun nggak komplain karena ada ketentuan yang berlaku. Nah, jadi jangan coba-coba bikin janji yang tidak bisa kita usahakan atau yang tidak bisa kita lakukan. Ya, kalau standarnya itu 3 hari lah. Nah, seandainya kita bikin 3 hari, ya mudah-mudahan pasti bisa. Bukan mudah-mudahan lagi, memang pasti bisa. Tapi kalau seperti yang saya bilang tadi, berjanji kita sama pelanggan 2 hari pasti selesai, jangan. Itu termasuk menyiksa diri kita sendiri. Nah, nanti kita yang seperti yang kerjanya yang nggak konsentrasi, seperti yang dikejar, ya kan? Jadi jangan coba-coba bikin
hari ini selesai ya, hari ini sudah selesai, kecuali dia minta ekspres. Peraturan dalam laundry express itu pokoknya sehari lah, sehari jadi. Ada juga yang 2 jam selesai, ada juga yang 3 jam selesai. Itu tergantung kita, cara kerja kita. Nah, itulah kalau istilahnya dalam sistem ekspres. Nah, setelah itu sobat, bikin janji-janji sama pelanggan itu jangan terlampau nekat-nekat gitu. Nah, jadi seperti itulah sobat. Penjelasan untuk membuat atau membuat usaha laundry kita maju. Mudah-mudahan penjelasan saya tadi bermanfaat buat para sobat, dan selamat mencoba. Jangan lupa subscribe, ketik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih. Bye.